Halo, saya Ridwan Kamil, seringkali dipanggil akrab Kang Emil, ya. Dulu Wali Kota Bandung 2013-2018, Gubernur Jawa Barat 2018-2023, juga arsitek. Tentunya hari ini sibuk dengan hal-hal yang sifatnya umum, kembali mendesain dan tetap berusaha terus supaya menjadi manusia yang terus memberi manfaat untuk masyarakat. Ya, alhamdulillah selesai tugas 2018 5 September sampai 2023 5 September. Perasaan pertama yang muncul di hari terakhir itu adalah rasa lega, rasa syukur karena selamat mengakhiri jabatan tuntas. Jadi saya dikenal sebagai pemimpin yang selesai. Wali kota selesai, gubernur selesai, alhamdulillah. Pencapaian-pencapaian juga banyak. Selama jadi gubernur kerja siang malam Sabtu Minggu nggak ada libur. Dibayar oleh 555 penghargaan, ya. Artinya ada 555 perubahan before after, dari biasa menjadi luar biasa, dari tidak ada menjadi ada, dari semeraut menjadi lancar, manual, digital. Itu bagi saya adalah pencapaian, ya. Nah, dalam pencapaian itu ada yang terasa, terlihat, ada yang mungkin tidak terlihat karena sifatnya kebijakan. Tapi pencapaian yang paling terasa secara fisik adalah tempat-tempat wisata di Jawa Barat semakin ramai, meningkat karena kita perbaiki aksesnya. Semua alun-alun di Jawa Barat kita perbaiki, dan puncaknya secara infrastruktur 5 tahun membangun Masjid Raya Al-Jabar, ya, yang paling megah, dan alhamdulillah sekarang juga sudah selesai. Pencapaian yang non fisik tadi ada 500-an, banyak sekali. Salah satunya desa digital kami juara di Asia Pasifik, dan tentunya pencapaian ekonomi, ya, terbaik. Investasi selalu tertinggi. Alhamdulillah di zaman saya memimpin Allah memberikan jalan keluar, walaupun saya merasa, ya, 5 tahun terakhir itu semua pemimpin Indonesia diuji oleh COVID. Jadi bayangkan dengan COVID uang kita dirampok, banyak orang yang meninggal. Tapi di akhir setelah COVID, Jawa Barat tetap berprestasi. Dengan COVID aja ada 500-an perubahan, apalagi kalau tidak ada COVID lah, kira-kira begitu. Nah, sisanya seperti kepala daerah yang lain, saya masih ada pilihan untuk melanjutkan periode kedua, mau di Jabar, Jakarta, ada yang nawarin menteri dan lain-lain, nanti kita bahas. Kalau mau jujur, tidak ada pemimpin yang selesai, ya. Pemimpin baru itu selalu membuat target baru. Jadi di zaman saya 5 tahun mengakselerasi banyak perubahan. Kereta api cepat juga selesai di zaman saya misalkan, ya. Sehingga kalau ditanya apa yang belum, mayoritas ada di transportasi publik karena mahal sekali. Jakarta aja yang APBD-nya 80 triliun, ya, 2,5 kali lipat Jawa Barat, padahal penduduknya sedikit. Itu MRT-nya kan setengahnya dari APBN. Nah, kita yang duitnya sedikit, semua provinsi, public transportasi itu selalu menjadi isu besar. Kemudian juga isu jalan-jalan di desa yang masih rusak. Ide saya adalah itu harus diambil alih oleh APBN karena APBD daerah masih belum memungkinkan mengcover semuanya, kira-kira begitu. Saya kira itu, ya, dua hal tadi yang mungkin di periode gubernur berikut bisa lebih ditingkatkan.
Saya melihat begini, ada sebuah fenomena di sebuah tempat, itu bukan karena kebijakan, tapi karena masyarakatnya begitu misalkan ya. Jadi mau siapapun pemimpinnya, selama masyarakatnya punya sifat-sifat tertentu, nggak bisa semerta-merta, tanda kutip ya, menyalahkan pemimpinnya gitu ya. Karena yang namanya sifat itu butuh partisipasi aktif. Tercitrakan seperti itu. Saya lakukan survei ya untuk membuktikan. Hasilnya bertolak belakang dengan apa yang dipertanyakan. 90% merasa hidup dengan beda agama nggak ada masalah. Rata-rata di 90% berdampingan, hidup di lingkungan dengan beda agama nggak ada masalah, berteman dengan beda agama nggak ada masalah. Yang sering terjadi itu adalah drama-drama di level RT RW mudah viral ya di era hari ini. Viralisasi drama-drama di level mikro itu seringkali mendominasi sehingga publik mempersepsikan seolah-olah silent majority begitu, padahal enggak. Silent majority itu 90% yang saya survei tadi, itu kita sangat toleran. Tapi berita yang mendominasi mungkin ada di kelompok 10%. Jadi saya kira itu jawaban ilmiah saya. Ya, pertama politik itu kan way of life. Ya, sebuah cara menata hidup kita. Politik itu mulia karena dia mengatur bagaimana kita berpendidikan, mengatur kesehatan. Jadi semua orang harus peduli dengan politik, itu dulu ya. Karena kalau nggak peduli politik, ya hidup kamu diatur orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tidak berkompeten, yang rugi kan kamu. Ya, makanya pemilu harus ikutan. Kalau nggak ikutan nanti menyesal. Pendidikan kamu, kesehatan kamu diatur oleh orang-orang yang tidak kompeten. Itulah kenapa saya masuk politik praktis. Ya. Karena saya dulu warga Bandung yang kesel. Karena kesel antara ngedumel pakai jempol di Twitter kan dulu, atau ya udah rebut kotanya, make a change. Dan saya buktikan kan di Bandung ada 400-an perubahan. Nah, tahu diri itu artinya kita itu harus menempatkan nilai politik itu pada nilai gitu ya. Kalau kamu ibaratnya levelnya wali kota, ya udahlah ngomongnya tentang kekotaan aja kira-kira begitu. Jangan terlalu melebihi di luar kewenangannya kan begitu ya. Nah, saya masuk partai kan harus tahu diri, betul? Bahwa saya tidak dalam posisi menentukan takdir saya sendiri. Di atas saya ada ketua umum, ada partai dengan aturannya gitu. Itu yang saya tahu diri. Kalau politik akal sehat, nurani menjadi dasar pengambilan keputusan. Bahwa dalam keputusan itu disukai, tidak disukai itu risiko, tapi nuraninya jangan dilanggar. Contoh ya, tiap bulan November sibuk dengan upah buruh ya. Dihitung dengan ilmiah. Keluarlah angka X, disampaikan ke publik, angka X itu diprotes oleh buruh terlalu kecil, oleh pengusaha terlalu besar. Oleh buruh saya didemo, oleh pengusaha saya digugat ke pengadilan. Tapi saya bertahan dengan akal sehat saya bahwa angka yang adil itu X misalkan begitu. Nah itulah keseharian saya ya, mencoba berpolitik dengan nurani supaya saya tidak gelisah. Saya yakinin keputusan benar, walaupun tidak semua suka dengan keputusan itu. Dan tahu diri menempatkan saya menjadi orang yang istilahnya proporsional lah, bisa meniti politik tanpa banyak konflik. Ya, saya ini kan independen selama 10 tahun, oke. Pendukung partainya kan hampir semua beda-beda. Kemudian saya memutuskan saya harus belajar politik secara paripurna. Nah kurang lengkap
kalau berpolitik tanpa punya ilmu tentang namanya partai politik, kira-kira begitu. Itulah kenapa saya akhirnya masuk partai kan. Kenapa kuning? Karena saya memilih partai tengah. Setelah saya riset, yang paling tengah dan ideologinya itu membangun, berkarya, ngasilin sesuatu, itu Golkar. Kan saya arsitek, jadi saya politik kayak Bung Karno, senang kalau kerja itu ada yang kelihatan, gitu kan? Ada hasilnya, bukan cuman maaf ya kebijakan yang terdengar, tapi nah ditambah Golkar melakukan apa yang saya cita-citakan, yaitu memberi manfaat tanpa nunggu pemilu. Golkar kan bikin Yellow Clinic rumah sakit. Jadi rumah sakit Golkar itu namanya Yellow Clinic warna kuning, gratis. Kan keren, nggak harus nunggu 5 tahunan. Golkar juga melakukan pendidikan demokrasi namanya Golkar Institute. Untuk jadi mahasiswanya nggak perlu jadi kader, tapi untuk melatih anak-anak muda belajar politik yang keren. Penasihatnya aja Profesor Mahbubani dari NUS Singapura. Jadi menurut saya ini sangat modern, cocok menjadi partai yang beradaptasi dengan perubahan zaman. Udah di tengah, mengabdi tanpa nunggu 5 tahunan, mendidik demokrasi, maka saya putuskan masuk kuning. Sebenarnya saya masuk partai apapun dinamikanya pasti selalu ada, ya. Tiap partai itu ada pemilih, gitu kan, ada faksi, ada drama-drama, ya kita belajar saja lah. Saya kan dulu juga nggak pernah kebayang jadi wali kota gubernur, tapi setelah dijalani, karena saya individu yang senang belajar, ya. Saya bukan orang pintar tapi senang belajar, sehingga kalau sudah beradaptasi saya bisa berprestasi karena adaptasi. Di Jabar relatif kalau survei di era akhir jabatan kan kepuasan publik 90%, yang pengen gubernur lagi 70%. Itu pilihan utama lah ya. Tapi di DKI juga kan surveinya sering nomor 1. Ya, jadi ada pilihan itu. Kira-kira itu ya pilihan-pilihannya. Semua pilihannya baik lah. Dan saya percaya semua indah pada waktunya. Pertama, politik itu kamu akan punya musuh otomatis. Kamu kalau posting jualan politik yang gak suka pasti ada. Ada akun promosi politik hilang followers ada gitu. Itu mah resiko. Jadi pertama akun politik yang sifatnya berpihak pasti ada yang suka tidak suka. Lihat aja sekarang, apakah akun-akun capres ya 100% komennya suka? Enggak. Yang hater kan ikutan komen juga, itu lah. Oh, jelek-jelekin apa? Itulah risiko politik. Satu itu. Kedua, jujur ya, jangan membohongi. Netizen itu udah pinter lah, mana yang pencitraan kan, mana yang real. Makanya be yourself aja kalau dalam politik gitu. Kalau terlalu poles-poles tuh orang juga muak, bosen kan gitu ya. Nah, ketiganya gunakan bahasa-bahasa yang sifatnya mengingatkan. Saya mempromosikan Pak Prabowo kemarin, tapi kalimat saya nggak langsung ngajak nyoblos atau gimana ya. Kalau baca postingan saya mengedukasi bahwa ini takdir loh. Udah nggak usah nanyain takdir lagi, udah garis tangannya. Saya nggak suka dia terpilih jadi capres, cawapres, udah garis tangannya. Kalau Anda nggak suka, pilihan, karena ini kontestasi. Udah nggak usah jelek-jelekin, karena saya bercita-cita politik itu adalah jualan gagasan, bukan jualan kejelekan. Jadi jangan gini, jangan pilih dia karena dia jelek. Itu hari ini banyak begitu. Harusnya pilihlah saya karena saya banyak solusi. Harusnya gitu kampanye itu. Bukan pilihlah saya karena sebelah saya jelek. Nah, ini Gen Z ya harus mulai ikutan
Supaya demokrasi yang 5 tahun ini tuh kayak pesta budaya gitu. Rame-rame, seru-seruan, kan rutin. Contoh lain ya, pendukungnya baper, yang dijagokannya malah berdamai kan. Prabowo, Pak Sandi, gabung di kabinet Jokowi. Di bawahnya masih rame, cebong kampret. Padahal di atasnya udah damai, itu. Jadi politik itu tipsnya lagi adalah dibawa ringan, dibawa sesuatu yang sifatnya mengedukasi, dan itu tugas saya sebagai generasi yang punya anak-anak lah ya, mendidik mereka. Ada netizen ya yang komennya itu lucu gini, pokoknya mah tiap Pak Ridwan posting, saya nggak pernah baca postingannya, saya langsung ke komen-komen netizennya aja. Itu lebih menghibur. Saking mayoritas komen netizen itu lucu-lucu. Gini, kita ini nggak punya media kecuali sosial media. Artinya setiap orang itu pemroduksi berita. Tuh, follower saya di total 30 juta, alhamdulillah. Artinya, misalkan kayak Tirtola ya, saya ridwankamil.id misalnya, atau Ridwan Kamil Times, atau kan saya tuh kayak media Ridwan Kamil, ditunggu berita Ridwan Kamilnya tentang politik, tentang ekonomi, tentang health-nya. Jadi saya tuh sebenarnya ibaratnya saya tuh media juga, tapi one person media kan. Nah oleh karena itu saya gunakan si sosial media itu, satu, melaporkan agenda kalau zaman wali kota gubernur ya. Hari ini kemana, ngapain aja. 2, mengedukasi tentang COVID, tentang virus, tentang vaksin. Kan lewat medsos. 3, personal life gitu. Saya itu manusia bukan robot. Nah, makanya menampilin suasana dengan Bu Cinta, dengan Arka, kan sering saya posting gitu. 4, mengklarifikasi. Kan suka ada tudingan-tudingan tuh. Teorinya jangan lewat dari sehari. Kalau lewat sehari, fitnah suka berseliweran, maka kurang dari 24 jam saya harus klarifikasi. Contoh, Masjid Al-Jabar merugikan negara 300 miliar. Wah heboh kan, saya dimaki-maki tuh. Saya cek nggak ada. Yang ada itu kerugian hanya 300 juta. Coba ditulis 300 miliar oleh sebuah media ya. Saya cek lagi 300 jutanya udah lunas gitu lah. Kan saya dirugikan oleh berita pertama kan. Akhirnya saya klarifikasi dengan cepat. Itu bukan 300M, cuma 300 juta dan sudah lunas. Sebarkan padam fitnah itu. Jadi media sosial saya yang terakhir adalah untuk mengklarifikasi hal-hal yang keliru. Ya gini, kalau bangunannya cuma satu, namanya arsitektur. Kalau bangunannya banyak, itu namanya kota. Oke. Nah, kalau sudah jadi kota, ciri kota yang baik adalah kotanya itu banyak orang jalan kaki. Ciri kota yang baik, orang tuh lebih kangennya di ruang terbuka publik. Ya, kangennya nongkrong di trotoar kayak di Eropa kan, nongkrong di alun-alun kayak di Jogja, nongkrong di Malioboro, kira-kira gitulah ya. Nah, semakin banyak masyarakat berinteraksinya di luar rumah, semakin baik. Nah, kota-kota kita itu pasca kemerdekaan banyak yang kehilangan arah. Dia fokus membangun bangunan, membangun kantor, membangun segala rupa, lupa gitu bahwa hidup di kota itu bukan hanya indoor, bukan dari lobi terus kerja, dari lobi terus ke hotel. Justru antar gedungnya, antar kawasan itu harus ada aktivitas gitu. Nah, saya selalu mempromosikan itu. Kenapa? Karena namanya trotoar, ruang terbuka publik, alun-alun, plaza, itu tempat orang kaya miskin nggak ada beda. Itu yang disebut demokrasi. Kamu kalau ke mall, itu udah pasti menengah atas.
Di manakah tempat menengah atas bercampur dengan menengah bawah? Yaitu di ruang gratis. Di manakah ruang gratis? Itu namanya ruang terbuka publik. Kalau tidak didesain, manusia tidak datang. Kalau didesain, manusia datang. Maka, walaupun saya dijuluki wali kota gila taman dulu ya, saya nggak peduli. Kenapa? Hasilnya jelas. Orang nongkrong lebih lama dari di ruang luar, dan waktu saya mengakhiri jabatan, yang berterima kasih itu orang-orang miskin kota. Saya lagi naik sepeda, diberhentiin sama ibu-ibu, hanya cuman mau bilang, Pak Ridwan terima kasih. Gara-gara banyak taman, anak saya tidak nangis lagi pengen main ke mall. Pak Ridwan, kalau kita ke mall, kita harus bayar. Akhir bulan kami nggak punya uang, anak nangis. Nah sekarang dengan banyak ruang terbuka publik, kami bisa menghemat uang, anak juga happy, dan seterusnya. Jadi itulah saya selalu berjuang agar kota ini jangan menjadi kota robot gitu ya. Jakarta sekarang punya masalah dengan polusinya. Jadi udah maaf ya, trotoarnya nggak banyak, ruang terbuka publiknya juga terbatas, udaranya polutif. Makinlah warganya itu senangnya nongkrong indoor ber-AC kan. Itu dikalikan puluhan tahun, itu akan melahirkan karakter kota yang tidak demokratis, warga yang apatis, dan itu berbahaya. Kan gini, Tuhan memberikan kita daya imajinasi. Oke. Bung Karno diberi imajinasi, lahirlah Indonesia. Jadi manusia itu sebenarnya kualitasnya itu diukur bagaimana melahirkan imajinasi. Tapi jadi sesuatu ya. Nah saya kalau mendesain arsitektur, sumber inspirasi itu nggak ada batas Mbak, ya kawan-kawan semua. Dari benda yang kita lihat, dari pohon-pohon, dari traveling, semua yang masuk ke memori mata, itu bisa jadi sumber inspirasi. Maka kalau saya mendesain, saya nggak mau mendesain sesuatu yang udah pernah kelihatan, misalkan masjid. Kalau kubah lagi, ya kita kan udah pernah lihat kubah. Bedanya cuman, oh ini baru fresh from the oven, kira-kira begitu. Kan nggak menambahi sebuah kemajuan peradaban. Maka di setiap karya saya harus bentuknya unik sebagai sumbangan vocabulary terhadap kemajuan zaman. Sehingga suatu hari bentuk yang tidak terbatas ini makin banyak hadir dan akhirnya kita hidup dalam berkemajuan. Dan alhamdulillah sama seperti zaman wali kota gubernur, penghargaan arsitektur juga banyak ya. Termasuk Al-Jabar itu dinominasikan Masjid Al-Jabar sebagai masjid terindah di dunia dari Timur Tengah di 2023-2024, mohon doanya. Satu, kalau paling besar Masjid Al-Jabar ya, karena bangunnya lama 5 tahun, proyeknya rumit dan hasilnya membanggakan, penuh rame terus ya. Ada yang bilang, aduh kalau haji nggak ada duit, kita latihan dulu lah di Al-Jabar, sehingga warga tuh ramai di situ. Kedua, rumah botol, rumah pribadi, karena mendaur ulang 30.000 botol kerating deng kan. Akhirnya dapat penghargaan. Sebenarnya banyak ya, masjid aja saya desain 70-an. Tapi yang paling karya desain saya yang paling ada di hati mendesain makamnya Eril lah ya. Kan seumur hidup saya nggak pernah membayangkan akan mendesain makam. Dan saya dedikasikan imajinasi saya untuk mendesain makam yang seindah yang manusia bisa bayangkan. Dan alhamdulillah kalau ke sana hati tenang, emosional tapi sangat-sangat bersyukur lah. Tempatnya indah sekali. Ini pendidikan arsitektur itu satu, melatih imajinasi. Nah, pemimpin kan dilatih imajinasinya. Bahasa pemimpin itu visi gitu. Visinya apa? Misinya apa? Itu tuh sama dengan imajinasi kan.
menghayal. Nah itu kan dilatih dalam pendidikan arsitektur. Kedua, pendidikan arsitektur itu tiap hari dikritik. Ini gambar kamu jelek, kemiringan, balik lagi minggu depan perbaiki. Jadi kita mah dari zaman mahasiswa udah latihan dibully, udah latihan dinyinyirin. Jadi pas jadi pemimpin biasa aja. Karena dulu pendidikan sehari-harinya dikritisi. Yang ketiga, jadi arsitek itu selalu cari solusi paling cepat, paling murah. Ya, kalau bagus mahal biasa, kalau bagus murah, itu juara. Nah, dalam memimpin juga sama di daerah. Banyak pilihan, banyak solusi dicari yang paling cepat, paling murah, paling keren kan gitu ya. Nah, itulah tantangannya. Makanya 555 award itu bagi saya akumulasi dari mindset saya sebagai arsitek yang selalu berimajinasi, mengkonkretkan dengan cara yang solutif gitu kan. Kemudian tadi memberikan yang terbaik melalui inovasi. Ya sebenarnya kalau dari sisi inspiratif pasti ibu ya. Ibu saya itu bukan sembarangan, dulunya aktivis juga, tukang demo. Tapi kalau lihat ibu saya hari ini kan seperti nenek-nenek yang lain ya. Ringkih, kalem, tapi dulunya tahun 60-annya demo. HMI juga. Jadi nasihat-nasihatnya itu melindungi saya. Ibu saya yang melarang ke Jakarta Nyagup 2017. Lawan Ahok dulu. Ibu saya melarang. Dan saya mensyukuri. Bayangkan saya 2017 lagi jadi wali kota, terus ngotot maju ke Jakarta kan, tahu-taunya kalah misalkan, kan malu. Jadi wali kota Bandung yang gak amanah, kalah, ibu saya melarang, akhirnya saya kan tercatat sebagai wali kota yang selesai. Itu contoh ya, nasihat ibu saya dengarkan. Hidup di dunia itu, dunia kita itu kan kecil. Dunia kecil kita itu namanya keluarga. Kamu mau lari kemana, mau pulang kemana, mau pergi kemana? Ya keluarga lah. Dunia boleh bergejolak, dunia boleh patah, dunia boleh. Tapi keluargalah yang akan menjadi benteng kita kan. Support system kita, charger kita itu namanya keluarga. Maka ayah ibu saya tidak mewariskan harta. Jadi saya tidak ada warisan harta dari orang tua. Tapi dia mewariskan nilai, karakter. Jadi waktu saya punya anak, Eril Zara, saya juga sama. Makanya anak saya nggak pernah flexing, walaupun sebenarnya bisa aja. Gitu. Yang lain dapat mobil, almarhum Eril saya kasih sepeda. Gitu ya. Yang lain shopping, dia malah bagi-bagi. Makanya banyak kebaikan dia, saya tidak tahu, tapi mungkin oleh didikan yang kami lakukan. Karena nilai yang selalu saya tekankan ke anak saya itu, ingat musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Dirimu yang malas, dirimu yang sombong, dirimu yang baper, rebahan, lawan. Jangan nyalahin orang lain atas takdirmu. Itu. Nah jadi itulah kedekatan saya dengan keluarga. Makanya saya selalu prioritaskan ya. Kayak kemarin habis gubernur sama Zara kita backpackingan ke Jogja, Banyuwangi, naik kereta api, nginep di Hotel Melati. Orang teh pada bingung kan, Anda gubernur Jawa Barat bisa aja naik Alphard atau enggak, it's not the point. Poinnya adalah berdua sama Zara, quality time, lagi naik kereta kita curhat, lagi jalan-jalan di trotoar naik beca kita curhat. Itu lebih mahal. Maka dalam traveling ada istilah, tidak penting kamu pergi kemana, yang penting itu pergi sama siapa. Ingat-ingat. Kemudian sama istri. Nah, kalau sama istri ada modal dikit lah ya ke Eropa. 20 kota saya sama Bu Cinta naik motor. Gitu. Seru. Ya memupuk cinta, saya udah menikah 27 tahun. Tidak mudah ya. Mempertahankan awet cinta pernikahan gak mudah. Begitu pulang, kasih waktu buat si Arka kan. Semua saya kasih quality time versi masing-masing.
Itu yang saya jaga. Setelah itu me time, saya butuh mencintai diri sendiri. Ya, nggak ada orang nih, ngapain aja sendiri me time. Saya kira itu value saya. Keluarga adalah energi kita, keluarga adalah tempat kita pergi, pulang, keluarga adalah charger hidup kita. Gini, semua dari kita pernah kehilangan. Anda semua di sini pernah kehilangan. Kehilangan kakek, nenek, ibu, bapak. Saya kebagiannya di jarak dekat kemarin itu kehilangan anak lah kira-kira begitu. Tapi semua kita itu orang yang pernah kehilangan. Nah, jawaban harus selalu dengan agama. Udah itu aja. Dek, Kang Emil gimana bisa terlihat tabah move on? Agama, keimanan. Keimanan agama itu memberi jawaban. Satu, kenapa dia pergi? Jawabannya, semua orang akan pergi. Semua orang akan pulang. Di mana, kapan, tempatnya kita tidak tahu. Tuh, saya akan pulang, kamu akan pulang. Dua, anak bukan milik kita, dia milik dirinya sendiri. Dia akan menemukan takdirnya sendiri. Yang ketiga, kenapa misalkan Eril pulangnya di usia muda? Ya mungkin Allah sudah menakdirkan itu usia yang paling pas dia pulang. Lewat sehari dia layu, kurang sehari dia belum berkembang. Jadi buktinya apa? Buktinya dengan takdir ini, jutaan orang kan terinspirasi. Disolatin oleh masjid di Gaza, di seluruh dunia. Sampai hari ini makamnya dikunjungi oleh ribuan orang. Ya, tiap weekend ada belasan bis dari seluruh Indonesia. Saya juga nggak ngerti, padahal orang kan dia bukan orang mulia, dia bukan kiai, tapi itu udah takdirnya gitu. Nah jadi kepada semuanya, kalau mengalami takdir yang luar biasa, carilah jawabannya di agama. Carilah jawabannya pada keimanan kita. Dengan itu kita bisa melalui dan melanjutkan kehidupan yang sementara ini.